Seperti yang kita tahu, fashion merupakan industri global yang terus mengalami perkembangan di masyarakat. Namun, terdapat salah satu sisi gelap di balik glamournya sektor industri fashion yang dinamakan sebagai fast fashion. Fast fashion merupakan salah satu penghasil limbah yang merusak lingkungan, seperti polusi air akibat zat pewarna tekstil, emisi rumah kaca pemicu pemanasan global, serta pencemaran tanah akibat terlalu banyak sisa bahan buangan. Jenis pakaian yang diproduksi dari sektor industri tersebut dibuat tanpa mempertimbangkan lingkungan, limbah, dan tenaga manusia. Bahkan ini telah menjadi praktik umum selama bertahun-tahun tanpa kita sadari loh. Jadi, apa sih yang sebenarnya mendorong terjadinya fast fashion? Konsep fast fashion sendiri mulai berkembang ketika adanya penemuan mesin jahit memicu produksi pakaian sebanyak mungkin dalam waktu yang cepat. Akibatnya, produsen pun berfokus pada kuantitas agar mampu menjual sebanyak mungkin dan meraup keuntungan yang besar. Terlebih lagi, produsen mulai menjual berbagai pakaian tiruan dari brand ternama dengan harga yang murah. Produsen yang tidak lagi memperhatikan kualitas bahan baku kemudian memicu adanya overproduction. Hal ini tentu saja berdampak buruk pada lingkungan kita. Meningkatnya konsumsi dan efisiensi produksi dalam hal fashion pada akhirnya mendorong harga pakaian menjadi sangat rendah. Biaya yang rendah tersebut semakin memperkuat fenomena impulsive buying dalam jumlah yang sangat besar, disertai dengan tingkat pemakaian yang lebih sedikit. How fast fashion is destroying our planet? Berikut adalah dampak dari persoalan lingkungan yang disebabkan oleh fast fashion. Seperti yang kita tahu, pakaian yang kita gunakan kebanyakan terbuat dari material dengan jenis polyester. Saat kain polyester dicuci akan mengeluarkan microfiber yang dapat menambah kadar plastik di lautan. Microfiber yang sulit diurai akan memberikan pengaruh yang sangat buruk bagi makhluk-makhluk hidup di dalam laut, khususnya makhluk-makhluk kecil seperti plankton. Pembuatan baju dengan bahan rayon dan viskos dilakukan dengan membabat hutan di Indonesia. Tetapi yang dipakai untuk membuat baju itu hanya 30% dari hutan yang telah dibabat, sementara 70%-nya menjadi limbah. Industri fast fashion biasanya menggunakan pewarna tekstil yang murah dan berbahaya, sehingga dapat menyebabkan pencemaran air dan sangat beresiko terhadap kesehatan manusia. Industri fast fashion dapat menjadi penyebab menurunnya jumlah populasi hewan, karena kebanyakan dari produsen industri fashion memanfaatkan kulit binatang sebagai bahan baku untuk membuat pakaian dan tentunya akan dicampur juga dengan berbagai zat kimia. Selanjutnya ada dampak dari persoalan ekonomi. Faktanya, pola konsumsi setiap orang adalah beli baru jika ada tren baru. Karena adanya tren seperti itu, 87% dari total produksi pakaian terbuang. Banyak dari produk fashion yang dibuang dan berakhir menjadi limbah yang tidak terurai dan dapat menjadi racun bagi lingkungan. Industri fast fashion mendorong banyak orang untuk sering berbelanja karena mereka selalu memproduksi banyak model pakaian dengan tren-tren yang terbaru. Hal ini akan menimbulkan sifat boros dan ketidakpuasan. Ancaman pencemaran dari kegiatan industri tekstil berupa polutan yang ditemukan pada limbah cair juga dapat menurunkan kelestarian lingkungan, sebab selain adanya polutan yang berbahaya terhadap biota perairan, limbah cair dari industri tekstil dapat menciptakan polutan yang berdampak pada sifat fisika, kimia, juga biologis lingkungan perairan. Padahal, masyarakat di sekitar lingkungan perairan seperti sebuah sungai yang terdampak oleh limbah industri fashion tersebut seringkali memanfaatkan air
untuk kebutuhan konsumsi, mandi, dan juga cuci. Hasil limbah industri fast fashion, misalnya pewarna tekstil, dapat berdampak negatif, seperti menimbulkan bahaya serius bagi kesehatan, misalnya iritasi pada kulit, mata, penyakit saluran pernafasan seperti ispa, dan gangguan pencernaan misalnya diare, dan bahkan bisa juga menyebabkan kematian loh. Limbah cair dari industri tekstil juga mempengaruhi kehidupan biota perairan. Potensi masuknya cemaran kimia ke dalam tubuh karena mengkonsumsi ikan dan juga hasil perairan lain yang tercemar juga dapat menyebabkan kondisi kesehatan tertentu. Tahukah kamu bahwa selain berdampak buruk terhadap lingkungan dan juga kesehatan, fast fashion juga dapat menyebabkan masalah lain, yakni terciptanya lingkungan kerja yang tidak manusiawi, seperti eksploitasi tenaga kerja, waktu kerja yang melebihi batas wajar, gaji yang minim, tenaga kerja di bawah umur, dan juga safety bagi para pekerja yang tidak memadai. Sebagai perlawanan dari tren fast fashion, dapat dilakukan dengan gerakan slow fashion, yaitu memproduksi pakaian secara etis dengan mempertimbangkan kesejahteraan pekerja dan lingkungan. Gerakan ini dapat diwujudkan dengan tren eco fashion. Eco fashion berkembang dengan memfokuskan pada aspek bahan yang dipakai, lingkungan yang terkena dampaknya, kesehatan pemakai, dan daya tahan pakaiannya. Tren eco fashion ini bisa dibilang fluktuatif dalam kurun waktu beberapa dekade ini. Adapun tren lain yang merupakan bentuk pengurangan dari fast fashion yaitu thrifting atau yang biasa disebut dengan pre-loved. Kegiatan ini merupakan kegiatan membeli pakaian second hand dengan kualitas yang masih baik. Saat ini, tempat penyewaan pakaian juga sudah banyak tersebar loh di berbagai negara. Namun, di Indonesia, pakaian yang disewakan masih hanya terbatas untuk pakaian yang biasa dikenakan di acara-acara besar seperti pakaian pernikahan. Sedangkan di beberapa negara lain, sudah ada tempat penyewaan pakaian untuk sehari-hari. Adanya tempat penyewaan pakaian ini merupakan bentuk dari pengurangan tren fast fashion. Selain usaha-usaha yang telah dilakukan, ada baiknya jika kita menerapkan hierarki sampah, yaitu 1. Kurangi 2. Gunakan kembali 3. Daur ulang 4. Pulihkan 5. TPA. Opini saya, fast fashion telah kita lihat dampak buruknya bagi lingkungan dan juga kualitas hidup manusia beserta ekosistem sekelilingnya. Oleh karena hal tersebut, permasalahan ini telah menjadi sangat penting untuk segera diatasi dan dicegah agar tidak kian merusak. Dan cara pencegahan yang paling sederhana adalah dari diri kita sendiri. Menurut opini saya, fast fashion merupakan suatu masalah urgent saat ini yang tidak banyak orang tahu akan hal tersebut. Seringkali memiliki akses terhadap pakaian murah membuat kita berpikir bahwa kita dapat membuang pakaian dan bahkan membeli banyak pakaian kapan saja yang kita mau. Padahal sebenarnya hal tersebut dapat memberikan dampak yang luas, terutama bagi lingkungan kita. Kita dapat mulai menghentikan kebiasaan-kebiasaan buruk kita, mulai dari hal-hal kecil seperti membatasi diri dalam berbelanja, barang-barang yang tidak kita perlukan. Kemudian kita juga dapat mulai mempelajari cara untuk mendaur ulang pakaian yang kita sudah tidak pakai lagi, sehingga tidak merusak lingkungan juga. Dan Menurut saya, kita bisa lebih menggalakkan lagi beberapa cara yang telah dilakukan untuk memerangi fast fashion waste, seperti melakukan kegiatan pre-love dan memanfaatkan adanya tempat penyewaan pakaian. Selain itu, kita juga bisa lebih membiasakan diri lagi dalam memegang prinsip hierarki sampah, sehingga kita bisa memerangi fast fashion waste agar dapat ikut serta dalam menanggulangi atau mengurangi produksi limbah dunia. Menurut saya, fast fashion sangat erat kaitannya dengan limbah fashion. Tingkat konsumerisme masyarakat merupakan pendorong terbesar dari adanya fast fashion ini. Salah satu dampak dari fast fashion yaitu meningkatnya jumlah sampah yang terbuang, yaitu sampah pakaian. Untuk menghindari lebih banyaknya fast fashion dibutuhkan tindakan upcycling dan refashioning, yaitu meningkatkan kembali nilai mutu dari pakaian yang tidak terpakai seperti membuat tas dari bahan celana jeans.